Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir apa wa an Umar. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala. Beliau mengatakan kuntu adalah aku fi majlisin dalam sebuah majlis. Fihin Nabi, yang di majlis itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Samuratu, dan ada Samurah. Wa Abu Umamah, dan Abu Umamah. Faqal, maka Nabi bersabda, innal fuhsya, sesungguhnya ngomong jorok, wattafahhusya, dan gerak, wattafahhusya, dan tafahhush. Tafahhush ada yang mengartikan menyengaja jorok, mirip-mirip aja. Ada yang mengatakan tafahhush ini agak sedikit berbeda. Fuhsh ini berkaitan dengan omongan, tafahhush berkaitan dengan gerakan. Laisa, tidaklah jorok dalam omongan dan dalam gerakan, minal islami, dari ajaran Islam, fi syai'in, dalam sesuatu apapun. Maksudnya ngomong jorok, gerakan jorok itu sama sekali bukan dari ajaran Islam. Maka kalau orang itu ngomong jorok atau bergerak jorok, ingat-ingatlah itu adalah bukan ajaran Islam. Wa inna ahsanan nasi islama, dan sesungguhnya paling bagusnya manusia Islamnya, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagusnya manusia akhlaknya. Sebagaimana keterangan di awal-awal bab ini, bahwa akhlak itu adalah memperlakukan makhluk-makhluk Allah sesuai dengan yang diridhai Allah. Maka orang kalau akhlaknya baik, maka berarti Islamnya baik. Kalau akhlaknya terbaik, maka Islamnya terbaik karena dia menerapkan aturan-aturan yang diridhai Allah dengan makhluk-makhluk Allah yang selalu saja bersentuhan dengan dia. Rawahu Ahmadu bi isnadin sahih. Maka pujian yang begitu tinggi Allah pujikan kepada makhluknya yang tertinggi dan tercinta di sisinya. Pujian beliau adalah kepada akhlaknya makhluk tersebut, yaitu Nabi kita, pimpinan kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tanggung jawab siapa ini? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau, maksudnya Nabi Muhammad, la'ala khuluqin 'azim, sungguh atas akhlak yang agung. Wa an Umair bin Qatadah radhiyallahu anhu anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyus salati afdalu, manakah dari gerakan salat atau acara di dalam salat afdalu, yang paling utama? Qal, Nabi menjawab, tulul kunut, gerakan salat atau perbuatan dalam salat yang paling utama, tulul kunuti, adalah panjangnya berdiri. Jadi kalau kita ini pengen sholat kita ini afdal, di antara cara mendapatkannya, di samping memperbaiki wudu, di samping menyempurnakan gerakan, adalah dengan memperpanjang berdirinya. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Tibyan kurang lebihnya mengatakan dalam sholat itu enggak ada acara diem tok yang tidak ada maksudnya. Kalau diem itu ya mendengarkan bacaan imam. Kalau kita sedang sendiri,
Jadi imam nggak ada acara diam seperti semedi begitu, nggak ada. Maka afdhalul qunut, afdhalus shalah itu aqtul qunut itu berarti ya akhirnya bacaannya otomatis panjang. Tidak berdiri tok diem selepas surat Ikhlas selesai diem 1 jam baru rukuk. Ini apa ngotak-ngatik. Umar mengatakan, bertanya lagi pada Rasulullah. Qal laki-laki tadi mengatakan, fa ayyu shadaqati, maka manakah sedekah afdalu yang paling utama? Ini ayu shadaqah ini selepas direnungkan, maksudnya pertanyaan manakah sedekah yang paling utama dilihat dari segi yang sedekah, bukan dari segi materinya sedekah. Ini dari segi yang mengeluarkan sedekah. Qal, Nabi bersabda, sedekah yang paling utama juhdul muqil, adalah sedekahnya juhdul mukil, orang yang miskin tetapi mujahadah bersedekah. Al mukil orang miskin, juhdun artinya berpayah-payah atau bercapek-capek usaha sedekah. Sahabat Sufah, Masya Allah, nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya keluarga di Madinah, nggak punya sawah, nggak punya kenalan aslinya, orang-orang dari luar Madinah. Mereka mendengar dari Nabi keutamaan sedekah, maka mereka tidak menutup diri untuk mendapatkan fadilah sedekah. Maka mereka bergerak pagi-pagi datang ke pasar nguli, kerja nguli, ngangkat-ngangkati barang. Selepas dapat duit, sebagian untuk makan, sebagian untuk sedekah. Jadi orang itu kalau pengen sedekah walaupun nggak punya duit bisa, tapi kalau nggak pengen walaupun duitnya numpuk nggak bisa. Ini 10 Muharraman saya nggak punya apa-apa Pak, saya pengen yang bagian di ikram. Jadi asbab mudahnya teman-teman rezeki 1 tahun ini sudah jadi asbab hidayah malahnya. Ini namanya alasannya orang yang malas. Orang malas itu alasannya ada aja, pengen masuk surga gratis. Allah Maha Kuasa, iya Allah Maha Kuasa, tapi kamu tuh hamba yang tidak tahu diri. Qal, laki-laki itu mengatakan lagi, ayyul mu'minina akbalu imana, manakah orang-orang beriman yang paling sempurna imannya? Qal, Nabi bersabda, ahsanuhum khuluqa, orang iman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagusnya mereka akhlaknya. Jadi bagusnya akhlak ada kaitan dengan iman. Maka tidak ada orang imannya melebihi para nabi para rasul, maka tidak ada yang berakhlak lebih baik melebihi para nabi para rasul. Ya, orang itu kalau akhlaknya buruk itu memang imannya gudikan. Imannya itu ada masalah. Orang itu kalau imannya benar, dia akan paham makhluk semua ini milik Allah. Kalau saya tidak pas dengan miliknya Allah itu saya bermasalah dengan pemiliknya, dengan Allah. Maka masalah dengan makhluk itu bagi orang beriman masalah besar, karena ini masalah dengan pemiliknya juga. Kita kalau melihat barang ini miliknya orang yang wibawa, yang kalau kita sampai ketahuan bisa masalah besar, akhirnya kita deket-deket ganggu aja nggak berani. Nah ini milik Allah semua, kok kita berani usil itu gimana? Nah, nyurat-nyurat lemari temannya, pakai sandal temannya, itu milik Allah semua untuk ujian di dunia ini. Nanti kalau saya bermasalah dengan Allah, kalau nggak dimaafkan oleh Allah, mau lari kemana? Allah.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Karamul mu'mini, kemuliaannya orang beriman, dinuhu adalah agama dia. Di kemuliaannya orang beriman itu punya agama Islam itu. Akhirnya hidupnya itu ada aturan yang sebab aturan itu dia pasti mulia. Keluar dari kejahiliahan, keluar dari kengawuran, keluar dari kekeliruan, keluar dari tertolak di sisi Allah dengan sebab dia punya agama Islam. Ini kemuliaan. Maka kalau orang itu ngaku iman kok enggak ngamalkan agamanya, yaitu agama Islam, ya sama aja dia tidak pengen memuliakan dirinya. Wong kemuliaannya itu dalam agamanya itu. Wa muru'atuhu, dan muru'ah dia. Muru'ah itu satu sikap di dalam dirinya seseorang untuk menjauhi perkara yang tidak pantas. Oh, ini enggak pantas. Santri buang sampah di pinggir jalan, enggak ada aturan, enggak pantas. Nah. Santri kencing di pinggir jalan enggak pantas. Nah, ini yang menyebabkan dia ini ada rasa itu gimana? Ada rasa ini enggak pantas, ini enggak pantas, akhirnya enggak pantas-pantas ditinggal. Akluhu adalah otak dia. Di fungsinya otak itu biar kita ini milih yang pantas-pantas. Bukan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak hanya karena melihat semut berjalan. Wah, kakak. Berapa bulan yang lalu saya ini waktu sore-sore itu lepas ngaji ngasar, jalan-jalan melihat kuda, keledai, bagol di Katrangkil sana. Tengah-tengah saya jalan kok ada seperti bunyi kuntilanak. Kakak. Enggak selesai-selesai, ini apa? Saya pikir ternyata santri putri tertawa. Masya Allah. Nah, ini berarti ini enggak ada muruahnya, enggak pantes toh. Berarti akalnya itu enggak berfungsi waktu itu. Tahun 2019 saya dan rombongan dan keluarga pergi ke satu daerah Sulawesi sana di Ampana. Nyebrang lautan, melihat kebesaran Allah, keindahan makhluk-makhluk alam, bagus. Akhirnya sampai ke satu pulau di tengah laut, pulaunya itu hanya 1 hektar kurang lebih di tengah laut. Situ terus oleh teman-teman di sana diikram lobster, udang gede. Ikram, maka saya buka udang gede ini, otaknya seberapa? Begitu saya lihat kok nggak ada otaknya, kosong. Oh, makanya ada ungkapan otak udang, maksudnya sepertinya punya otak tapi nggak dipakai. Kalau dipakai nanti yang nggak pantas itu akan ditinggal. Aklun artinya itu pencegah atau tali. Aklun tali. Penghalang kita untuk melakukan hal-hal yang nggak pantas. Maka sabda Nabi, yang menyebabkan kita ini bisa menjauhi yang nggak pantas akal kita. Uteke cerdas ya durung, ngerokok terus, nek cerdas piye? Ini kritikan untuk santri loh ya. Nek mau cerdas sih kapan kok mbok rokoki terus? La ilaha illallah. Wa hasabuhu, dan kehormatan dia. Hulukuhu adalah akhlak dia. Walaupun ayahnya orang awam, ibunya orang awam, tapi kalau orang itu berakhlak akhirnya meningkat menjadi orang terhormat. Walaupun ayah ibunya orang terbaik, dia enggak berakhlak menjadi orang yang hina. Kalau kita ini enggak punya hasab secara nasab, ya minimal jangan berakhlak buruk. Sudah bapaknya preman, ibunya preman, anaknya niru lagi, Masya Allah. Akhirnya ya jadi kumpulannya kotoran, akhirnya kan begitu kan, Masya Allah.
Kalau yang ayahnya bagus, ayahnya seorang soleh, ibunya solehah, janganlah terkotori kehormatan mereka berdua dengan buruknya akhlak kita. Maka di antara nasihatnya sebagian ulama, kamu tiap hari itu bercermin gitu loh ya, bercermin, berkaca. Kalau kamu tuh perasaan kamu ganteng atau cantik gitu, maka syukurlah kepada Allah, jangan kamu totori kecantikan kamu dan ganteng kamu dengan akhlak yang buruk. Namanya mobil mewah Rolls Royce, harganya 20 miliar, tapi membawa telek lencong, membawa kotorannya ayam yang paling bau itu, yang jemek-jemek itu, yang bentuknya seperti jeli itu, ya Allah. Ya akhirnya merusak kehebatan Rolls Royce tadi. Tetapi walaupun sepeda butut, kalau kelihatan bersih, ini kelihatan pemiliknya ini memang orang yang bersihan. Walaupun rumahnya gubuk, kalau bersih ini turis mancanegara pengen melihat gubuk tersebut. Itu mana-mana kan di Indonesia. Orang-orang mau melihat apa ke daerah sana, melihat gubuk jelek-jelek itu karena kelihatan bersih. Di gedung mewah isinya telek lencong. Nah kalau kita bercermin kelihatan mukanya itu memang sudah perot, wes perot merot pisan, keriput lagi. Maka jangan kita tambahi kesempurnaan kekurangan kita dengan akhlak yang buruk. Wes elek bling pisan, walah. Wes jan ashabun nar melaku di atas dunia. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslimin. Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Arhamar Rahimin. Ya alim as-sirri minna la tahdiki sidra anna wa hafina wa fu anna wa kullana haisu naruddu bikal a'da'a min kulli wijadi wa bil ismi narmihim min al-bu'di bisyatad fa anta rajaiya li khamsatun utfi biha al wabail halimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah li khamsatun utfi biha al
li khamsatun udfi biha awal mabahil hatimah al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wal Fatimah salatu